Di tempat kita ini sekarang ini ada kelompok-kelompok yang nggak suka dengan Prabowo. Siapa itu? Sebenarnya kelompoknya Pak Prabowo juga. Pak Prabowo udah 3 kali ya nyapres. Macam-macam kelompok kan masuk ke situ. Oh, Dari HTI ini, dari Purnawirawan dan segala macam. Berganti-gantian. Semua diberi kesempatan. Teman-teman lama diberi kesempatan. Ayo duduk di situ. Jadi apa, jadi apa. Tapi lucunya ngentet semua. apa itu maksudnya? Korupsi. Saya menginginkan 2 periode Pak Prabowo. Tapi kalau kondisinya begini, kayaknya sekali 1 periode Pak Prabowo. Kalau kayak begini kondisinya, saya relawannya Pak Prabowo. Relawannya Jokowi, Prabowo, Gibran. Tapi kalau saya melihat kondisinya seperti ini, saya khawatir nggak bisa 2 periode. Kalau misalnya bukan dengan Pak Prabowo, siapa pasangan idealnya Gibran? Saya pribadi ya, KDM. Selamat sore pemirsa, selamat datang lagi di meja besar ini, meja on the table, OTT. Ini podcast yang membahas isu-isu politik, isu-isu sosial dan isu-isu hukum berskala nasional. Juga tentang tokoh-tokoh nasional, tokoh politik, tapi di level nasional. Nah, pemirsa kalau lihat akhir-akhir ini, mantan presiden ke-7 Pak Jokowi itu sepertinya kembali menjadi sentral pemberitaan. Mulai dari safari politiknya yang dikomentari banyak orang, lalu kemudian sambutan warga, euforia masyarakat, antusiasme masyarakat ketika dia turun ke tengah masyarakat. Kemudian yang terbaru adalah kedatangan media besar sekelas Tempo yang selama ini dikenal sebagai pengkritik paling keras dan bahkan sarkas terhadap Jokowi baik secara pribadi dan keluarganya maupun sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, orang kemudian bertanya, ini Pak Jokowi sepertinya kembali lagi nih, bukan hanya kata orang NTT pulang kampung, tapi sepertinya dia siap banget untuk kembali ke kancah perpolitikan Indonesia. Dan itu terlihat kemarin ketika beliau datang ikut juga di sidang tahunan di gedung DPR MPR. Dan kita mau bahas ini tentang fenomena Pak Jokowi yang kembali lagi, apa tujuannya, kenapa beliau akhirnya terlihat seperti siap benar nih kembali ke panggung politik nasional dan langsung jadi pusat pembicaraan. Di sini sekarang ada Om kita, Kanjeng Norman. Siap. Kanjeng Norman ini relawan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Gibran. Ya, waktu zaman Pak Jokowi di tempat Pak Jokowi, lalu ketika Pak Jokowi mendukung Prabowo dan Gibran, nah Bang Norman, Om Norman juga ikut mendukung Pragib 2 periode ya Bang? 2 periode. Masih konsisten itu 2 periode? Sampai sekarang masih. Masih ya? Karena belum ada sinyal lain naik. Oh, dari mana sinyal Bang? Ya dari tokoh kita ya, presiden yang ke-7. Oh, masih jadi patron Masih ya? patron. Jadi bukan cuma patron PSI Pak Jokowi ini, patron semua orang. Semua orang. Oke. Gitu. Bang, sebelum kita bicara tentang Pak Jokowi, kita pemanasan dulu. Siap. Soal situasi politik nasional kita sekarang kan. Dari pidato-pidato Pak Prabowo itu kan kita lihat negara ini emang sedang bergerak menuju titik yang diharapkan, ya kan, menuju tujuan. Lalu Pak Prabowo kemarin bicara tentang rapor pemerintah di tahun ini atau selama 2 tahun ini, ya dia bilang kayaknya nggak, ya bagus-bagus aja sih, walaupun kemudian keluar hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo turun dari 81 jadi
85 kalau tidak 81 Iya. jadi 51 itu survei SMRC. Iya. Lalu survei popularitas elektabilitas calon presiden kalau untuk 2029 ternyata Deddy Mulyadi itu mengungguli Pak Prabowo. Lalu kemudian orang bertanya-tanya kan, ini sebenarnya yang benar yang mana? Karena Pak Presiden meyakinkan kita bahwa rapor pemerintahan baik-baik aja. Dan saya juga percaya itu. Karena dia melewati banyak krisis kan di awal-awal tahun pertama dan awal tahun kedua itu. Tapi survei mengatakan lain. Jadi ini artinya apa nih menurut Om? Iya. Sebelumnya nih, ini bulan Agustus ya. Agustus. Saya hormat dulu nih. Oh iya. deh. Jadi bulan Agustus ini kan di mata saya ya, bulan sakral. Iya, betul. Artinya kembali ke jati diri bangsa. Jadi yang ditanamkan itu rasa patriot, rasa kebangsaan, nasionalisme. Ada juga yang mengatakan nanti ada demo-demo besar. Demo nggak dilarang. Ya, Syukur-syukur kalau demo memasak. demo masak. Demo masak. Jadi Cocok kita, itu. kita datang buat makan-makan. Oh, makan-makan. Iya. Ya, menjaga sekali-sekali kayak chef itu yang demo ya. Iya. Nah, Rasa persatuan dan kesatuan kita jaga. Kita ini negara ini udah nggak punya jati diri sebenarnya. Kata ini negara Pancasila. Karena negara Pancasila kan punya etika, punya budaya. Kalau bicara pun juga nggak asal nyeplak. Kalau ngomong sama orang tua juga nggak bisa begitu. Lu gua. Anak muda sekarang itu dijalin gaya-gaya liberal. Maki-maki di depan umum. yeah. Itu yang terjadi. Kayak Ya. berarti produknya itu si Tio Ardianto gitu ya. Terserah. Ya, jadi saya melihat untuk anak muda ini sudah keracunan itu. Ya, dia Pancasila mungkin nggak tahu dia. Pancasila itu masih diada sama orang-orang pedesaan sekarang ini. Nah, kaitannya dengan sekarang ini gonjang-ganjing yang kita lihat ya. Yang Pak Prabowo salah ngucap dipelintir-pelintir gitu kan. Londo ireng. Sebenarnya nggak salah Pak Prabowo. Nggak salah. Yang salah orang ini yang mempelintir ini. Kenapa? Di tempat kita ini sekarang ini ada kelompok-kelompok yang nggak suka dengan Prabowo. Siapa itu? Sebenarnya kelompoknya Pak Prabowo juga. Loh, Orang-orangnya Pak Prabowo juga. kok bisa? Oh, bisa, kenapa enggak? Gimana bisa kita jelaskan itu? Pak Prabowo udah 3 kali ya nyapres. Macam-macam kelompok kan masuk ke situ. Oh, Dari HTI ini, dari Purnawirawan dan segala macam. Berganti-gantian. Dan Pak Prabowo itu orangnya baik hati sebenarnya. ya. Semua diberi kesempatan. Teman-teman lama diberi kesempatan. Ayo duduk di situ. Jadi apa. Tapi lucunya ngentet semua. Apa itu maksudnya? Korupsi. Ini yang rusaknya. Siapa yang sudah terbukti? ABG. Oh, MBG. Banyak contoh. Oh, si ini. Banyak. Dadan. Ya kan. Nah, di zaman sekarang ini, di Agustus ini kita kembali ke jati diri lagi. Jadi, siapa sih mau jadi panutan kita sekarang ini? Kalau kita tanya, yang presiden yang jadi panutan kita sekarang ini siapa? Nggak ada. Orang masih berharap ke Pak Jokowi lagi. Nongol itu masa lalu. Ya. Jadi istilah Jawa itu, Ingarso sung tulodo. Ing madya mangun karso. Tutwuri handayani. Itu udah nggak ada di jiwa-jiwa kepemimpinan kita. Berarti Bang Norman mau bilang Pak Prabowo enggak? Seharusnya Pak Prabowo tuh memahami itu. Dia kan militer. Ya kalau Pancasila dia hafal lah gitu. Ya kan. Pak Prabowo pertama kurang memahami jiwa anak muda. Oke. Jadi kalau ngomong tuh bisa berjam-jam itu Pak Prabowo itu. Akhirnya apa? Kan orang kan nyari celah yang bisa dipelintir nih. Nah, dan lucunya yang melintir itu yang nggak suka sama Pak Prabowo itu orang-orang Pak Prabowo juga. Iya. Kenapa Om? Kan Itu yang saya katakan kalau di tadi. kontestasi itu kan lu ikut gerbong ini kalah ya udah kalah. Iya.
ikut lagi, kalah lagi. 3 kali ini macam-macam Pak Prabowo dia ngajak orang. Yang keempat, kebetulan Pak Prabowo masuk gerbong Pak Jokowi, menang. Nah, ya mereka yang nggak ikut Pak Prabowo kan keluar, cari si Anies kemana-kemana gitu kan. Iya. Nah ini. Begitu Pak Prabowo menang, mereka ngungkit-ngungkit. Dulu kami yang ini. Iya. Selama ini kalian kemana gitu maksudnya. Lalu mau ngatur. Diberi kesempatan mau ngatur. Bagaimana mereka ngatur banyak presiden? Banyak contoh. Ya. Mau ngatur ketatanegaraan. Ini kendala. Kasihan. Saya lihat Gerindra kasihan ini. Emang kekuatan mereka apa? Tidak ada lah. Nggak ada sampai kekuatan. Bisa mengatur gitu. Iya, nggak ada, pertemanan aja. Pak Prabowo itu kan pertemanannya kan kuat. Dan dia selalu menghargai pertemanan. Pertemanan, dia hargai itu pertemanan. Tapi temen ini kadang-kadang makan temen gitu. Saya kasih kesempatan ke Anda. Tiba-tiba Anda ngantem saya dengan cara yang lain. Ini tuduhan bukan sih, Om? Nyata kok, bukan tuduhan. Ya, makanya sekarang ini di antara Gerindra sendiri ya coba merenung ulang. Apalagi kalau misalnya Pak Jokowi, Gibran dimusuhi ya selesai. Apa urusannya? Bisa jadi. Kenapa enggak? Karena orang-orang yang pembisiknya Pak Prabowo ini yang nggak sehat. Termasuk ingin memisahkan Gibran dari... Padahal kalau direnungkan, waduh. Baru 2 tahun. Sudah coba-coba begitu. Ya. Ketara kan kelihatan nanti siapa nih yang loyang, siapa ini emas. Tapi kan di publik dihembuskan isu bahwa Gibran itu yang mau mengambil alih itu. Oh tidak, dari mereka juga bikin isu. Dari mereka yang bikin isu, bukan dari ini. Kalau kita tetap solid. Om, tapi saya butuh penjelasan. Kan banyak orang, misalnya mungkin salah satunya Bu Koni di podcast terbarunya dengan siapa itu lupa. Dia mengatakan Pak Prabowo itu dan banyak yang mengatakan itu. Termasuk misalnya Amin Rais, Said Didu. Nah, itu kelompok-kelompok. Maksudnya mereka merasa bahwa kolaborasi kita anggap kolaborasi. Kalau mereka kan menganggapnya itu kontrak politik. Kalau kontrak politik itu kan ada kewajiban di situ. Kalau menurut saya sih lebih ke kolaborasi politik lah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi banyak orang yang menganggap itulah borgol yang selama ini menyandra Pak Prabowo. Jadi mau maju enggak, mundur enggak, di tengah setengah mati gitu. Kalau menurut Om gimana? Jadi menurut mereka adanya Pak Jokowi di kubu Prabowo itu justru itu sandra buat Pak Prabowo. Itu maunya sih lawan. Nah, apa yang mereka harapkan dari isu seperti itu? Jadi isu ini agar Pak Prabowo mandiri, maksudnya kan begitu kan? Ya, lu bisa dong memimpin. Tapi emang Pak Jokowi ngatur-ngatur Pak Nggak Prabowo? ada. Nggak ada. Saya pernah waktu ketemu sekali sama Pak Jokowi itu, dia sampaikan itu. Apa? Telepon aja nggak pernah. Nggak pernah. Sebenarnya ya. Bahkan dalam ketika orang ramai membicarakan posisi duduk Gibran, itu kan baru sekarang Pak Jokowi tanggapin. Iya. Artinya kalau dibilang sandra apa atau gimana kan Om pasti teman-teman relawan jadi itu kan Gibran juga nggak nyangka kalau dia jadi wapres. Itu masalahnya ya. Nggak mimpi. Pak Jokowi itu. Gibrannya sendiri juga nggak mimpi jadi wakil presiden. Kan nyaris jadi jurkamnya Ganjar. Iya, sempat. Iya kan? Lalu sempat juga dari PDIP minta Gibran jadi wakilnya. Puan. Dari Anies juga minta. Sekarang semua maki-maki Gibran. Nah inilah politik. Saya bilang. Politik itu emang harus jadi begini. Di Indonesia ini ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Benalu. Ini nah benalu ini yang dipelihara. Ya. Contoh kayak Roy Suryo itu benalu itu. Itu dipelihara itu. Kelihatan kalau bisa, udah mulai. Kalau bisa jangan tuntas. Jangan selesai urusannya, ya kan? Karena untuk ngeganjel Pak Jokowi sama Gibran. Nah, sekarang ada lagi profesor siapa itu? Penggantinya Roy Suryo itu nanti deh. Yang lagi Denny Indrayana. Itu benar udah lagi. Mulai estafet nih. Disiapkan itu. Nah, di tubuhnya Pak Prabowo pun juga ada seperti itu. Dari faksi mana dia di Prabowo? Bisa kebaca.
Bisa kebaca. Kita Jadi ini masih saya bilang ini sama-sama. PKI ini. Ini PKI ini benar ini PKI ini. Lempar batu sembunyi tangan, bikin isu, bikin hoax. Sekali-sekali lempar tangan kayak sembunyi Iya. batu gitu. Itu yang terjadi. Tapi memang dahsyat benar serangan mengebom relasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu. Benar. Tapi berarti kemarin Pak Jokowi datang ke sidang tahunan tuh, wah asam semua gigi mereka ini. Betul. Coba ya lihat. Pak Jokowi, karismanya kan tinggi banget. Seharusnya mantan presiden nggak begitu lagi kan? Iya. Datang ke Kupang, kayak apa tuh men? Wah itu sih. Anda kayak ada di sana. Aku ikut Ngeliput meliput. kan? Itu Ke mengerikan. Lampung. Lampung. Bentar lagi ke suku Dayak tuh. Iya. Coba. Kalimantan. Artinya Pak Jokowi itu menjadi panutan bangsa. Jadi Panutan rakyat Indonesia. Orang berharap punya pemimpin seperti itu. Bila perlu Pak Jokowi lagi lah jadi presiden. Alternatif. Kalau rakyat berkehendak, kenapa nggak bisa? Saya berharap jadi presiden ngelanjutin. Ini saya ya. ya. Nah itu. Tapi jangan sih Om. Ke apa Jana? Undang-undang yang dirusak. Undang-undang kan bisa dibikin. Undang-undang kan bisa dirubah. Kenapa nggak bisa dirubah? Jangan nanti orang bilang, oh berarti benar tuh MK itu diatur-atur itu. Apanya? MK 90. Apa bedanya yang kemarin ini bisa diatur-atur juga? Sama. Ini politik. Wah rusak undang-undang. Enggak. Siapa aja yang naik. Saya pernah ngomong Dan Pak. Pak Jokowi kayaknya nggak mau juga. Dia nggak ngomong. Saya pernah mengatakan itu. Pak, Bapak lagi jadi presiden, Pak. Apa katanya? Ada ganjelannya pasal berapa itu? Di Undang-Undang Dasar. Ya kalau sepakat rakyat Indonesia, sepakat semua itu. Mau ngomong Amandemen apa? lagi undang-undangnya. Kita kan kepengen maju Indonesia. Hmm. Bukti dipegang si SBY nggak jalan itu masalahnya. Saya nggak ini ya. Saya menginginkan 2 periode Pak Prabowo. Tapi kalau kondisinya begini, kayaknya sekali 1 periode Pak Prabowo itu. Ini analisa saya ya. Kalau nggak cepat-cepat dibenahi. Apa yang harus dia benahin? Karena kelihatannya di depan podium itu Yang jadi sasaran sekarang ini, sasaran empuk itu adalah AMBG. MBG, Koperasi. Des Merah Putih. Itu. Jadi mau diapakan itu 2 program prioritas lagi? Kalau memang rakyat tidak berkenan, ada yang muntaber, makan di situ segala macam, nggak bisa diatasi. Ada yang masuk rumah sakit dan segala macam. Bahkan juga, kan nggak semua daerah juga mendukung kebijakan itu. Kayak contoh kan Jawa Barat. Menginginkan kenapa nggak kasih ke ibunya aja. Nanti ibunya pakai buat beli bedak. Nggak ada masalah, ini orang miskin. Kalau anaknya 3, kalau 15 kan 45.000. Kan layak hidupnya. Terjaga, selera makan juga ini ya. Iya juga masuk di akal. Ternyata kebijakan di pusat nggak demikian. Kebijakan di pusat harus melalui Badan. punya dapur apa dan segala apa. Apa jadi obyekan. Nah ini yang terjadi. Nah ini salah satu yang menghancurkan, yang menurunkan kredibilitas Pak Prabowo. Pak Prabowo. Implementasinya berarti Om. Programnya sih oke. Programnya oke, implementasinya dicari salahnya. Ya kan, masalah pajak. Waduh, susah rakyat Indonesia sekarang ini. Di NTT Ada yang ngeluh pajaknya dikejar sampai SPBU. sampai SPBU. coba. Pajak Polisi datang ke PBB. SPBU. Dicek. Itu terlalu itu. Ya banyak yang teriak sih. Tapi Nggak boleh, ini bukan negara jajahan. Ya, saya mengecam yang gitu-gituan itu. Itu tambang-tambang dan segala macam itu uangnya kemana itu? nah itu yang jadi pertanyaan. Itu dong, jangan di rakyat kecil digrogotin. Udah susah, belum dia nanti dipajakin lagi sama preman-preman. Iya. Kasihan. Oke. Tadi menarik pernyataan Om. Pak Prabowo nggak 2 periode. Ya, kalau kayak begini kondisinya, saya relawannya Pak Prabowo, relawannya Jokowi, Prabowo, Gibran. Tapi kalau saya melihat kondisinya seperti ini,
Saya khawatir nggak bisa 2 periode. Tapi kalau hanya karena MBG kan nggak fair juga kita. Ada yang masalah-masalah lain. Yang paling berat apa? Hukum kita dibobrok sekarang ini. Bobrok, nggak jelas. Contoh kasus yang menonjol apa? Banyak investor keluar dari Indonesia, nggak ada jaminan. Buktinya aja masalah Roy Suryo kecil aja lah. Coba kita dipertontonkan yang kayak ginian gitu. Coba nggak jelas. Ini Om relawan Iya. Prabowo Gibran Jokowi. Iya. Ngomong begini karena peduli, Saya peduli sama Indonesia, peduli dengan presiden saya. sakit hati atau Oh kecewa? nggak ada. Gue nggak jadi komisaris, gue nggak jadi apa, nggak ada masalah kok. Tapi saya kan rela untuk menampung dari suara rakyat. Yang terjadi apa sih di bawah? Kalau soal ekonomi, Apalagi susah, banyak yang ngeluh, terutama pajak. ya Ya, sampai Anda bilang di NTT pom itu. bensin, apa urusannya? Kan malu-maluin gitu kan. Nah itu banyak contoh-contoh tuh banyak sekali ya. Tapi memang kalau di daerah susah juga nyari caranya, Om. Bagaimana? Di daerah nyari cara. Kalau di Jakarta kan jelas tuh ininya. Perputaran uangnya segala macam. Bukan domisili dan lain-lain. Kalau daerah kan ya, mau nggak mau ditunggu di pom bensin. Mungkin tempat larinya kan banyak. Lu ke rumah dia lagi ke mana gitu. Ya tapi jangan gitulah. Iya, ya memang sih. Nggak Tapi boleh lah. Ini kan mungkin kata karena gini, Indonesia. itu kan efek dari Kalau pajaknya benar digunakan untuk pembangunan, itu ini enggak mungkin kan koruptor efek semua. dari kebijakan pusat tentang TKD itu. Ya, Tunjangan ke daerah. Ya. Kan dipotong berapa persen. Ya. Teriak-teriak betul. daerah. Betul. Akhirnya gimana caranya kita naikin APBD ini? Suruh aja Dodi yang ini kan. Dodi yang ke ini. Kabinetnya juga gendut. Iya. Coba, nggak ada. Nah itu juga yang Banyak lah yang perlu kita dibenahi. udah sering bahas itu, kabinetnya begitu besar Iya. Pak Prabowo. Dan semuanya carbuk. Akhirnya salah-salah ngomong semua. Iya. Menteri siapa itu? Koordinator Menteri Kesejahteraan tuh. Dari PAN siapa ketua PAN tuh? Zulkifli Hasan. Jangan coba-coba dagang 2 kilometer dari koperasi. Koperasi Desa Kan Merah. menghina orang. Masa nggak orang udah dagang dari dulu? Suruh nggak boleh dagang. Oh mungkin itu alasan kenapa banyak koperasi itu dibangun di gunung. mungkin hutan, gitu, mungkin. ya kan? Biar nggak boleh ada pesaing. Iya. Coba bayangkan, rakyat sendiri disakitin. Jangan dagang radius 2 kilometer. Siapa yang mau beli 2 kilo pergi ke pegunungan? Oh, Indomaret, Alfamart. Hanya beli Indomie. Kan kacau kan? Iya. Ketahuan ini bukan orang lapangan ini. Si Jul, Pak Jul ya. Iya. Bangun di sawah. Hmm. Tapi bagus juga mungkin kalau hujan kan daripada petani nyari rumah jauh ya. Berteduh aja di Kopdes. Iya, tapi sepanjang jalan tuh nggak boleh ada orang dagang. Nggak boleh ada warung. Ini saya baru tahu lagi nih. Loh, itu kan nyakitin hati rakyat itu. Masa kita punya pemimpin kayak gini, kok rakyat dimusuhin? Jelas. Nah ini, menteri-menteri ini harus banyak juga di Ya. resapel. Itu ya, ini pandangan saya sebagai relawan. Katanya Ya, saya Agustus. selalu biasa ngeritik Ya, di tubuh ya, saya sendiri. Tapi ngeri pernyataan Om yang mengatakan sementara kalau relawan lain kan Prabowo Gibran 2 periode harga mati. Agak iya itu kayak carbuk semua. Kalau abang malah nggak yakin Pak Prabowo 2 periode. Nggak yakin saya. Kalau begini kondisi nggak yakin. Siapa yang taruhan? Mau pasangan dengan siapapun juga. Apalagi kemarin ada riset apa tadi yang KDN Ya, itu jadi masalah baru survei. lagi. Coba rakyat nggak bisa dibohongin. Karena yang milih presiden itu bukan partai. Iya. Yang milih presiden itu adalah rakyat Indonesia. Tapi yang mengendalikan politik itu partai. Iya boleh. Mengenai politik memang partai. Saya bisa buktikan waktu zamannya Pak Jokowi sama Ahok hanya diusung 2 partai. Lawannya 12 partai. Menang. Menang karena rakyat senang. Jadi itu yang saya lihat ya. Jadi
Pak Jokowi sekarang ini menjadi idola di mana saja. Dan saya yakin takut. Partai-partai pun juga harus mau merenung diri. Udah nggak bisa begitu lagi. Dan kekuatan Pak Jokowi itu emang Real kok, real. turun ke bawah ya. Iya. Bukan direkayasa, itu jelas kok. Tidak ada sekat. Anda ketemu Pak Jokowi nggak ada sekat. Yang bikin sekat itu kan kena ini ya, ajudan-ajudannya Bapak. Tuh, demi keselamatan Ya. Pak Jokowi. Tapi lumer juga dihadapin ribuan orang. Gue lihat Bang Komandan Sarif kayak pulang dari lapangan tuh pijit terus itu. Iya. Pegel. Yang bisa ikut didorong-dorong. Jokowi hebat. Satu, Pak Jokowi jalannya cepat. Iya. Kalau kita jalan sama Pak Jokowi, kita lari. Pak Jokowi jalan biasa. Auranya Pak Jokowi itu hidup kalau dia di tengah masyarakat. Tadi kalau orang, wah itu direkayasa, satu orang datang ke ini pakai duit, diongkosin segala Itu macam. FX Rudiatmo kan yang bilang. Katanya ada yang setting, ada yang biayain. Ngapain kurang kerjaan banget. Iya. Tapi ya namanya orang politik ya. Nah, jadi di bulan Agustus ini memang kita belum ada pemimpin yang jadi panutan. Kalau di kabinetnya Pak Prabowo, menteri-menteri juga belum ada jadi panutan. Iya. Mencele-mencele. Amran Mentan. Carbuk juga. Lah ucar bukan. Sama aja carbuk juga. Iya benar. Lumayan dia di bidang Lumayan ketahanan hati pangan. mau kerja. Iya. Kalau yang lain seperti kayak siapa tuh tadi si yang dari PAN itu? Zulkifli. Pidatonya langsung nyelekit nyakitin hati rakyat. Jangan ada radius 2 kilo. Kalau ada koperasi di situ, nggak boleh dagang. Ya, Orang-orang kan nyakitin. Masa gua mau beli Indomie aja ke gunung. ke gunung? Gila. Terserah lo mau marah-marah lah. Jadi itulah yang sekarang ini kenapa merosotnya. Belum ada 2 tahun Iya. Pak Prabowo ini, karena faktornya banyak. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Karena kalau kita kan selalu berpikir Pak Prabowo itu orang baik. Betul, Di satu sisi dia orang baik. betul. Di sisi lain karena kondisi kesehatan dia tidak bisa sampai ke lapisan terbawah mungkin. Iya. Dan di seluruh Indonesia. Iya. Dia punya keterbatasan itu kita akui. Benar, tapi kan sudah Gibran lakukan ke daerah-daerah. Menolong itu. Iya. Tapi kan Berburuk sangka kelompoknya. Wah, cari apa? Momen. cari momen. Salah. Jadi Coba. justru harusnya Pak Prabowo memaksimalkan peran Gibran Iya. daripada peran menterinya yang Benar yang kayak gitu. Mencela-mencele. Tapi orang selalu meremehkan Gibran tuh Apa? di netizen. Ya karena itu orang meremehkan itu kan orang yang pakai politiknya dia. Oh, Apa bedanya orang meremehkan Pak Jokowi dulu? betul. Itu senjata. Jadi selama ini gimana ke daerah? Coba Pak Prabowo ke luar negeri, kan Gibran yang jaga Indonesia. Aman nggak ada. Iya. Nah, kalau seandainya benar yang dikatakan Om tadi, Pak Prabowo nggak akan agak susah untuk 2 periode ya. Agak susah. Agak susah untuk 2 Kalau periode. seperti ini ya, Terus nasib Mas Gibran gimana nanti? Paket 2 periode itu. mungkin bisa menyalonkan. Mungkin partai lain yang akan menyalonkan. Orang aja KDM aja sekarang pada rebutan sekarang. KDM dengan ranking tertinggi, semua partai akan ngelirik dia. Semua kepengen berpasangan dengan KDM. Kalau misalnya bukan dengan Pak Prabowo, siapa pasangan idealnya Gibran? Saya pribadi ya, KDM KDM mau nggak? pasti mau. Pasti mau. Dari mana jaminan Udahlah. ini? Pasti mau. Kayak udah ada bisik-bisik di belakang ini. Hah? Enggak. Oh enggak. Ini analisa saya. Insya Allah analisa saya enggak salah ya. Seperti halnya saya pendukung beratnya Pak Jokowi dari zamannya gubernur. Iya. Enggak salah analisa saya. Ya, Kan saya ada yang proyeksi. bilang masih sumir banget info itu. Pak Prabowo mungkin nanti tidak akan lagi maju karena kondisi kesehatan dan dia Nah, itu orang lain yang buat kan? ya
Orang lain bukan Pak Prabowo ya. Bukan. Nah itu hati-hati. Kalau Pak Prabowo bisa mengikuti psikologinya anak muda, memahami jiwanya anak muda, ya nggak seperti ini sekarang. Oke. Ada lagi yang bilang begini, kenapa orang misalnya seperti Denny Indrayana gencar sekali menyerang Gibran supaya suruh mundur. Itu nggak masuk hitungan. Iya, maksudnya, tapi kan narasi itu Nggak apa-apa. iya, tapi orang bilang narasi itu tidak berjalan sendiri, tapi ada skenario di belakang itu. Ada yang mengatakan begini, sepertinya bakal ada gerakan besar, kan itu kan isunya, untuk menggeser Pak Prabowo. Tapi kan orang nggak, lalu mereka membangun narasi, nggak mungkin kita terima Gibran. Kalau presiden mundur kan Gibran yang naik, ya kan? Ini logika orang warung aja lah. Iya. Ya enggak. Lalu gimana caranya supaya kita ambil kesempatan ini? Mundurin dulu Gibran, pasang orang kita, baru mundurin baru. Ya, nanti tahun 2029. Oh iya. Iya Enggak, kan? karena kalau tunggu 2029 katanya susah lawan. Dia punya masa nggak dia? Siapa Itu, sih Denny itu siapa? Dan itu yang dulu kasus korupsi apa gitu. Dia kan masih bermasalah. Kasus korupsi apa ya waktu itu ya? Nggak tahu apa tentang imigrasi apa tentang apa itu saya nggak tahu tuh. Itu nggak saya dengar. Itu belum tuntas ya? belum tuntas. Ini bumbu-bumbu. Tetap bumbu-bumbu itu ada. Makin digituin Gibran makin besar. Oke. Pak Jokowi makin digituin sama Roy Suryo CS, ya makin tinggi. Iya. Satu bukti. Apalagi semakin kesini semakin kelihatan kalau mereka itu takut. Ketahuan orang ini mereka berbohong kok Orang ketahuan. takut kan biasanya karena nggak benar. Iya kan Om? Berarti kalau udah takut masuk pengadilan, oh lu kemarin bohong lu. Takut Dan mereka. itu yang membuat nama Pak Jokowi menjadi. Dan Pak Jokowi kan artinya tanpa mereka kan nonton lihat kehebatannya Pak Jokowi di daerah. Itu udah satu tamparan tuh mereka. Kalau orang percaya dengan omongan Roy Suryo, nggak ada pengikutnya Pak Jokowi. Termakan isu kan. Bahkan ada anggota DPR RI asal NTT waktu itu yang menggaung-gaungkan soal ijazah sebelum Pak Jokowi ke NTT, ternyata nggak ngaruh juga. Ngaruh. Malah termasuk siapa yang dari PDIP siapa tuh? Iya, Andreas Sugo. Kan orang NTT itu. Iya. Apa dia? Spanduk penolakannya ditempel di pohon-pohon yang enggak. Penolakannya pakai apa? Tulisan tangan. Tulisan tangan. Ya mungkin dicetak percetakan nggak mau Ya, kata nerima. Bang Bestari begitu. Mungkin Betul itu. percetakan pun nggak mau nyetak gitu ya. Akhirnya itu. ditulis tangan ditempel di Pak pohon Jokowi mana ini gitu. bapaknya NTT itu. Nah itu. Oke. Baik Om, kalau begitu kan kita tetap masih peduli sama pemerintahan Pak Prabowo. Kalau bisa Masih jangan harus. berhenti tengah jalan lah. Jangan, saya Sementara minta itu. Banyak rongrongan ini Ya kan. tapi begini, Kalau kalau kita sudah jaga udah nggak bisa di atas ya mau ngomong apa? Karena rakyat berkendak. rakyat yang mana Om? Lihat aja lah nanti lah. Berarti benar itu isu gerakan Agustus. Itu tetap ada. Gerakan demo-demo itu tetap ada. Iya, karena Panglima juga bilang kan demo boleh asal jangan Nggak anarkis. dilarang, ya. Asal Jangan jangan anarkis. anarkis. Berarti demo itu akan ada, Ada. pasti ada. Iya. Kalau bisa jangan bulan Agustus lah kalau memang ada demo. Ini bulan-bulan istimewa, bulan-bulan sakral. Ya kan kita hargai para pejuang-pejuang. Tanpa mereka tuh kita nggak bisa sekarang, nggak bisa hadir sekarang. Karena saya merasakan bapak saya itu pejuang masalahnya. Saya tahu benar lah tingkat kesulitannya itu. Karena kemerdekaan kita tuh nggak diberi sama negara lain. Yeah. Kemerdekaan kita direbut oleh rakyat Indonesia. Nah itu. Jadi ya demo nggak dilarang, nggak ada yang larang, dilindungi kalau undang-undang kok. Yeah. Tapi jangan anarkis. Ya. Gitu. Sebagai kepedulian Abang terhadap pemerintahan Pak Prabowo, apa catatan yang disampaikan? Saya pesan pada presiden saya sendiri ya, omongan dikurangin, bercanda gitu. Kenapa? Karena ini langsung publik. Pidatonya Pak Presiden itu kan langsung siarkan kan gitu. Begitu omongan cepat-cepat kan banyak orang yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti benar. Loh iya dong. Nggak suka gue dengan presidennya.
Saya ini di papan bawah mendengar. Kalau anggota DPR gimana mau ke bawah? Nggak tahu apa yang terjadi di bawah. Di bawah apa yang terjadi? Tingkat kesulitannya itu. Oke, kurangin bicara pidato. Kurangin bicara. Kerja aja lah. Laksanakan pembangunan ini yang sudah berantas korupsi. Itu kan targetnya tuh. Terus saja. Sekarang nggak nongol lagi nih. Kan biasa kan di kejaksaan tuh kan ada uang triliunannya nggak nongol lagi. Tongolin terus. Bapak Prabowo tidak mau kalah, tidak kalah dengan mafia-mafia. Banyak contoh-contoh gitu. Nah, jadi saya kepengen juga pembisik-pembisiknya Pak Presiden pun juga hati-hati. Rakyat ini nggak bodoh. Kalau mau 2 kali, 2 periode, harus dirubah. Ya, Perlu reshuffle nggak? sangat. Menteri mana yang harus di reshuffle? Waduh, banyak lah itu. Yang tadi yang ngomong-ngomong itu juga tuh. Reshuffle. Keenakan mereka. Posisi mana yang harus diperkuat Pak Prabowo? Lini mana? Ekonomi, hukum kita udah morat-marit ini. Morat-marit. Nggak percaya. Coba yang kasus korupsi yang Febri. 70 emas berapa? 74 kilogram. Ah, Febri Adriansyah. di depan mata itu. Tukang bantasin korupsi, tapi dia sendiri ngentit gitu. Ngeri ngeliat kan. Ironis sih emang itu. Kronis. Nah, ini si malakaman tuh Pak Prabowo. Jadi jangan merasa di anggota DPR gua orang hebat ini nggak ada. DPR itu nggak dianggap sebagai rakyat. Benar. Jadi saya yang ada di papan bawah tuh saya rasakan benar kesulitan-kesulitan itu. Ya kan. Saya rasakan kesulitan-kesulitan rakyat itu ya kan. Jangan dibikin lagi itu. Atau jangan diremehkan. Waduh, jangan. Ditutup-tutupi dengan Jangan. narasi-narasi yang enggak realistis gitu ya. Iya. Anda sendiri aja udah menyatakan di pom bensin kena ada. Itu upaya Pemda untuk Bukan menambah itu nggak benar, tidak dibenarkan kan PAD. lalu lintas iya nggak dibenarkan. Coba, kok pajak jadi andalan? Kemana tuh uang tambang, hasil tambang lah, uang dari Freeport mana semua? Terbuka dong, transparan. Iya, padahal Freeport kita udah Pak Jokowi udah upayakan Iya. dapat berapa 50 Terbuka. sekian persen. Iya, belum yang di Kalimantan, Belum di Riau sana. Gas dan segala macam. Babel. Kemarin ini ketahuan ini, Pertamina. Saya baca di salah satu media. Pertamina beli minyak dari masyarakat, dari rakyat. Kan ada kan sekarang tambang dari rakyat. Nah, dilempar ke Singapura. Singapura dikembalikan ke kita. Ini mafia ini. Oh, oke. Paham nggak yang saya maksud? Ya, Masih begitu. ya itu yang makanya Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan satu pintu itu. Nah, Tapi katanya belum berlaku itu. Belum dijalankan. maunya supaya negara ini rusak. Seru kalau ngobrol sama abang yang satu Iya, ini. jadi- Nggak tede ngaling-ngaling. Saya nggak ada ngalih-ngalih, silakan aja yang mau marah sama saya. Kita yang harus siapin baling-baling, Bang. Iya. Kalau Saya untuk apa ada ngomong apa-apa, dua periode terbang. kenyataannya beda. Saya kan pernah ngomong di forum. Ada nggak waktu itu? Di RJ. Iya ada Forum tokoh lah. gitu, ada Pak Jokowi kalau nggak salah. Oh, di Rawamangun. Hati-hati, jangan terjebak. Dia lawannya dianggap musuh oleh kelompok-kelompok pembisik-pembisik yang nggak suka. Iya. Karena kita dianggap membahayakan. Saya dianggap membahayakan pasti. Saya juga ingin menyelamatkan Pak Prabowo. Iya, semua kita punya kepentingan itu karena mengganti pemerintahan di tengah jalan tuh kos politik sosial Waduh. ini gede banget. Besar. Tapi ya yang Ini menentukan baru belum ada 2 tahun udah begini loh. betul. Bayangin tahun ketiga kayak apa itu? Kalau nggak cepat-cepat dibenahi, waduh. Ini tinggal orang-orang
dekat ya Pak Prabowo yang pembisik-pembisik itulah ya. Iya, orang terdekatnya yang dekat apa? Dekat ngentit, maling. Ini masalahnya, dekat yang gimana dulu? Karena ada orang terdekatnya Pak Prabowo itu ngentit, maling. Dipercaya sama Pak Prabowo megang gini. Ngentit, korupsi. Malu-maluin Pak Prabowo. Iya. Coba. Oke Bang. Oke. Ini Kenapa? Apa menarik ini? repot deh Bang ya. Repot. Jangan, jadi saya Kasihan juga Pak Prabowo. Saya kasihan kepengen nih. juga podcast. Jangan muluk-muluk juga lah. Kasihan juga Pak Prabowo ya. Sangat. Sangat dikasihani. Iya. Ya, jadi kalau Dia punya niat baik, benar, orang baik. keinginan baik, kehendak baik, tapi Apalagi kalau Pak Prabowo itu bagaimana usahanya tuh menyingkirkan Prabowo dengan Pak Jokowi. Habis. Jangan sampai. Kamilah garda terdepan terakhir untuk menyelamatkan, ikut membantu Pak Prabowo seperti apa. Sepanjang Pak Jokowi belum mencabut 2 periode, sepanjang itu kami backup Pak Prabowo. Tapi juga Pak Prabowo harus dengar kritikan kita. ya. Ini yang terjadi. Itu dari saya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Abang Bang Norman, Bang KP Norman. Kanjeng Pangeran ya Bang. Iya. KP Bang KP Norman, relawan yang solid, militan, di mana aja ditempatkan ya selalu akan berdiri di garda terdepan jika ada orang yang berusaha merongrong orang yang dibelanya. Itu yang mereka lakukan selama 10 tahun berdiri di belakang Pak Jokowi dan sekarang berdiri di barisan Prabowo Gibran. Tapi yang paling penting pemirsa adalah politik itu banyak intriknya. Jadi hati-hati mencerna, menerima dan mengimplementasikan informasi-informasi yang datang dari pihak-pihak yang bisa diduga kuat sebagai orang-orang yang sedang berburu kekuasaan. Karena di tangan mereka apa yang dilakukan oleh pemerintah yang dilihat selalu sisi negatifnya. Kita tahu Pak Prabowo dengan segala kekurangan dan kelebihannya sedang berjuang bersama kabinetnya untuk membawa perubahan besar untuk negara ini. Bahwa ada program-program yang kemudian di level implementasi itu mengalami kerusakan parah, tapi itu bukan berarti Pak Prabowo sedang membawa negara ini ke sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita semua. Karena itu terima semua informasi, cerna dulu, filter, dan sedapat mungkin dikonfirmasi ke sumber-sumber yang terpercaya. Jangan potongan-potongan video, clipper-clipper yang memang dibuat oleh orang-orang tertentu dengan angle tertentu juga untuk memenuhi keinginan dan harapan mereka terhadap negara ini. Itu yang tadi disampaikan oleh abang kita ini. Keras tapi itulah bentuk kepedulian mereka terhadap Pak Prabowo yang bukan Pak Prabowo ya, pemerintahnya yang sekarang memang banyak sekali jadi sasaran kritik. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh pemerintah itu nggak ada yang benar. Sampai Ferry Hamsari dan teman-teman membentuk kabinet bayangan. Dan itulah lingkungan demokrasi. Setiap orang berhak berbicara, tapi kita juga punya hak dan kewajiban untuk menyaring, memilih-milih, dan mengklarifikasi, cross-check informasi-informasi yang ada supaya kita tidak terbawa arus seperti gelondongan kayu di Sungai Musi atau di tempat-tempat yang ikut aja air kemana airnya membawa. Karena negara ini harus dibangun oleh masyarakat yang kuat, yang kritis, yang tidak mudah terpengaruh. Gitu ya Bang? Iya. Dan mudah-mudahan 17 Agustus yang sebentar lagi akan kita rayakan hari raya kemerdekaan kita.
kembali membawa hikmah bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat, terutama juga bagi para pemegang tampuk pemerintahan saat ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan